Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambut salam khas Sumatera Utara. Horas, menjua-jua, jua-jua, ya ahoy. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, senang sekali kita pada malam hari ini bisa berkumpul dan bersua dalam acara sosialisasi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia kepada Perhimpunan Advokat Indonesia Sumatera Utara tentang tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian, selat Malaka lautnya tenang, ombak kecil riak tiada. Sungguh hati sangatlah senang kita kehadiran tokoh yang sangat istimewa. Untuk itu kita sambut Profesor Dr. Pujiono Suwadi, Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Selamat datang di Tanah Deli, Kota Medan. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Kami persilakan Pak untuk maju ke depan. Berikutnya yang kita banggakan anggota Komisi Kejaksaan Bapak Dr. Helvinur SMH. Selamat datang di Tanah Deli Pak. Kami persilakan maju ke depan. Berikutnya yang kami hormati anggota Komisioner Kejaksaan Komisi Kejaksaan Dr. Muhammad Yusuf SMH. Selamat datang Bapak. Kami persilahkan. Kita beri aplaus yang meriah. Berikutnya kami ingin sapa juga Bapak Jati Ihsan SMH, Bapak Robi R SMH, dan Bapak Rizky Handoyo Sarjana Hukum dari Sekretariat. Berikutnya yang kita muliakan Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia Sumatera Utara, Bapak Dr. Azhir Agus SHM. Kami persilakan, kita beri tepuk tangan yang meriah. Yang kami banggakan fasilitator pelaksanaan sosialisasi pada hari ini Bang Felix Sidabutar. Selamat datang. Yang kami hormati para rekan-rekan advokat senior dan segenap anggota Perhimpunan Advokat Indonesia Sumatera Utara yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, hadirin dan undangan yang dimuliakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan mendengarkan nanti acara sosialisasi dari Ketua Komisi Kejaksaan dan para komisioner yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Kata orang, anak ikan dimakan ikan, anak darah pergi ke laut. Sanak bukan, pamili pun bukan, karena Komisi Kejaksaan kita berpaut. Beri tepuk tangan yang meriah sekali. Terima kasih moderator yang luar biasa malam ini. Pertama-tama kami ingin mengucapkan salam hormat, selamat datang Pak Prof. Dr. Pujiono Suwadi ke Kota Medan. Tadi beliau katakan baru yang kedua kali di Kota Medan. Kemudian kepada Pak Helvinur, Doktor, abangda kami, rupanya lebih usul, tidak tadi sudah bicara. Kemudian Pak Muhammad Yusuf, yang juga tidak asing lagi kalau di Kota Medan. Selamat datang Pak di Kota Medan. Nah, kemudian yang kami hormati para senior advokat para di Medan, ada Bang Boni sebagai ketua pengawas, Prof. Fadil Wajidi sebagai penasehat, kemudian tadi ada dua penasehat, Pak Charles Lahir masih di atas, kemudian senior kakak-kakak kami, Pak Haris dan yang lain, Pak Putra, Pesal Putra, Pak Bambang Sultan, dan tidak bisa kami sebut satu persatu yang berkenan hadir pada hari ini. Kemudian tidak lupa kepada para rombongan, saya, Pak Robi dan lain-lain yang hadir pada malam ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena memang Pradi diberi kesempatan untuk bersama-sama diskusi sama bapak-bapak komisioner kejaksaan pada malam ini. Bagi kawan-kawan sekalian, nanti silahkan berdiskusi kepada bapak-bapak komisioner bagaimana kendala atau mungkin ada hambatan atau selama ini bagaimana hubungan kita dengan pihak kejaksaan. Nah, ini momen yang sangat
baik apabila ada hal-hal yang selama ini menjadi kendala mungkin, atau hal-hal usulan saran untuk perkembangan kejaksaan dan hubungannya dengan para advokat di Kota Medan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga kawan-kawan mempergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya dan nantinya bisa terjalin hubungan yang lebih erat antara Komisi Kejaksaan dan DPC Pradi Medan dalam hal-hal koordinasi anggota mungkin dari Kejaksaan dan anggota advokat yang di Medan. Mungkin demikian Bapak, dan kepada semua yang hadir pada hari ini kami juga mengucapkan terima kasih. Mungkin demikian kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suluh dina golap, tukot dina landit, menjadi penerang di tempat yang gelap, menjadi tongkat di tempat yang licin. Untuk itu sungguh enak buah markisah tumbuh dekat pohon rambutan. Jadi Profesor dan Ketua Komisi Kejaksaan Pak Pujiono bisa kenal pula untuk memberikan kata sambutan. Kita dengarkan sambutan Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Kami persilakan, kita beri tepuk tangan yang meriah. Udah. Baik, saya mohon izin tidak berdiri ya Pak Dr. Azwir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat malam. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan kesehatan, kesejahteraan, dan juga kebahagiaan bagi kita. Yang saya hormati Pak Dr. Azwir, Ketua Pradi, Pak Dr. Ebinur, Pak Dr. Yusuf, kawan-kawan Pradi, dan ada kawan-kawan wartawan, dan juga teman-teman dari Komjak, ada Pak Robi, ada Pak Jati, dan MC-nya saya lupa namanya karena belum kenalan. Iya, Pak Batubara. Saya mau pantun. Tapi karena pantunnya sudah diambil semuanya, saya pakai di belakang saya itu sudah habis dipakai semuanya. Jadi saya tidak usah berpantun saja. Juga nanti takut beliau tersaingi profesi jadi MC, saya ambil alih. Jadi saya tidak mohon izin tidak usah berpantun. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau saya sudah sambutan berarti nanti yang menyampaikan materi Pak Yusuf sama Pak Edi, karena saya sudah sambutan. Jadi pertama saya terima kasih atas sambutan Bapak Ibu semuanya, berkenannya Bapak Ibu semuanya. Malam ini kita ngobrol santai, diskusi. Apa yang kita diskusikan? Yang kita diskusikan tentu tentang arah, tidak usah kita ngomong soal arah negara, tapi arah penegakan hukum ke depan yang kaitannya dengan eksistensi kejaksaan. Nah, hari-hari ini tentu Bapak Ibu mendengar berita yang pasti cukup menghebohkan ya, tentang kalau dulu cicak versus buaya. Nah, kalau sekarang ini apa namanya kita juga tidak tahu ya. Yang jelas kita sebagai masyarakat secara apa namanya, secara awam ya, itu bisa melihat bahwa ya ada perseteruan gitu, ada perseteruan antara Kejaksaan Agung dengan polisi, khususnya dalam penanganan kasus-kasus besar. Tetapi kami sebagai institusi kan tidak bisa bilang demikian ya. Jadi wartawan nanti mohon maaf jangan dikutip ya, kami tidak bisa bilang demikian karena kan tentu kita belum mendapatkan data-data yang valid, data-data yang utuh untuk kemudian memutuskan apakah berita-berita yang berkembang ini selama ini memang betul-betul valid, betul-betul solid atau tidak. Nah, ini kita ya baru proses pendalaman, penggalian berita yang masuk untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya dan seterang-terangnya, baru kemudian kita bisa memberikan rekomendasi ataupun minimal adalah komentar dan usulan arah perbaikan seperti apa. Sehingga sekali lagi untuk case ini kalau nanti ada wartawan yang tanya, jawabannya ini clear ya. Jadi kita baru menggali informasi sedalam-dalamnya dan seterang-terangnya. Nah, kedua kali kaitannya dengan itu Bapak Ibu, bahwa Komisi Kejaksaan ini sebenarnya barang apa ya?
kalau di Indonesia ini kan memang ada beberapa komisi, ya. Ada beberapa komisi itu lembaga non struktural yang langsung di bawah presiden. Lembaga non struktural di bawah presiden. Ada beberapa komisi kayak misalnya komisi yudisial, komisi kepolisian, terus Komnas HAM, terus juga komisi penyiaran, ada juga komisi pengawas persaingan usaha, terus juga termasuk komisi kejaksaan. Nah, mereka memiliki tugas masing-masing. Nah, tugas kita itu adalah untuk memastikan kinerja kejaksaan itu senantiasa meningkat. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini kita bisa memberikan melaksanakan tugas itu setidak-tidaknya dalam bukti public trust ya, yang ukuran survei dilakukan oleh lembaga-lembaga survei independen, Kejaksaan Agung itu mendapatkan public trust tertinggi di antara aparat penegak hukum yang lain. Kayak misalnya kepolisian, KPK, termasuk juga TNI dan segala macam, pengadilan juga, maka Kejaksaan Agung porsinya paling tinggi. Bisa jadi karena keberanian Kejaksaan Agung dalam mengungkap kes-kes besar dan tentu semakin sedikitnya jumlah jaksa-jaksa yang dianggap oknum dalam tanda kutip ya. Nah, sekalipun tetap itu ada. Nah, sekalipun itu tetap ada. Nah, tugas kita kemudian adalah untuk kemudian yang oknum-oknum ini, ya, oknum-oknum ini semakin disedikitkan gimana caranya. Nah, makanya dalam konteks menjamin kinerja itu baik, di dalam semua lembaga pasti ada namanya Satuan Pengawas Internal, SPI, ya kan? Itu untuk memastikan bahwa Satker itu bekerja dengan baik. Maka ada pengawas internal, dan pengawas internal itu bisa kemudian memberikan rekomendasi kepada atasannya untuk pemberian sanksi ketika ASN atau pegawai yang bersangkutan itu not proper dalam bekerja, unprofessional dalam bekerja, atau bahkan bad attitude dalam bekerja. Nah, itu SPI internal, Satuan Pengawas Internal, dan di Kejaksaan Agung itu SPI internal itu dilakukan oleh Jamwas dan juga atasan langsung masing-masing, ya, atasan langsung masing-masing. Nah, kita itu adalah Satuan Pengawas Eksternal. Satuan Pengawas, jadi menggabungkan fungsi Jaksa Agung Muda Pengawasan dan atasan masing-masing di dalam satu komisi namanya Komisi Kejaksaan itu. Nah, Komisi Kejaksaan. Nah, Komisi Kejaksaan ini makanya tugasnya itu tidak hanya kemudian mengawasi perilaku jaksa. Ya, perilaku jaksa itu artinya nanti yang good or not good or bad, atau profesional or unprofessional, proper or not proper. Bukan sekedar itu, ya. Bukan sekedar itu, bukan sekedar mendengar keluh kesah bahwa misalnya jaksa itu suap misalnya, jaksa itu memeras gitu. Tapi termasuk juga misalnya jaksa itu ternyata main perempuan, mohon maaf ya. Jaksa itu main perempuan, jaksa itu misalnya dalam sehari-harinya itu sering ketemu dengan orang yang punya kasus misalnya. Nah, yang seperti ini juga kita lakukan. Nah, tentu jaksa itu jumlahnya Bapak Ibu banyak sekali. Ada sekarang itu ada 500 sekian kajari ya Pak, kajari. Ada banyak sekali. Terus kemudian jumlah jaksa dan pegawai kejaksaan itu tahun ini nanti bisa dipastikan hampir 45.000 karena ada rekrutan setiap tahun itu banyak. Jadi terakhir itu tahun lalu itu ada hampir 30.000. Terus ini rekrutan 7.000 sekian, dan tahun ini nanti akan ada rekrutan juga 7.000 sekian. Sehingga 45.000 jaksa dengan 9 komisioner kita yang ngawasi. Ya. Yang 9 komisioner itu beliau berdua ini jaksa, masih aktif belum pensiun. Ya, jaksa senior. Beliau melangkah ke Kejaksaan Agung itu, kalau Bapak Ibu tahu, siapa yang melangkah ke Kejaksaan Agung langsung karpet biru digelar. Beliau bukan karpet merah, berdua ini. Karena ditakutin beliau berdua. Dimanapun akan diterima, di jam Pitsus, di jam Intel, di jam BIN, itu pasti akan diterima. Beliau berdua ini. Beliau berdua ini adalah wakil pemerintah yang mewakili unsur jaksa.
Nah, saya itu dosen, kebetulan saya ngajar di Fakultas Hukum UNS, dosen di Solo, ya, dosen di Solo. Saya sejak 2019 itu guru besar saya, dan sampai guru besar di UNS, dan sampai sekarang akhirnya saya juga wakil pemerintah ditunjuk dari unsur akademisi. Nah, 6 yang lainnya, 3 itu adalah purna jaksa, Pak Babul, wakil ketua merangkap anggota, terus ada Bu Andi Nurwina, itu juga mantan jaksa, Bu Diah Srikanti, itu juga mantan jaksa, sedangkan 3 yang lainnya adalah ada Bu Rita Kalibonso, itu mantan ketua LBH Jakarta dari NGO, terus kemudian Pak Nur Rahman itu dari media, terus satu lagi Bu Dahlina dari Ombudsman. Nah, ini perwakilan masyarakat, dan 9 ini nggak mungkin bisa kemudian mengawasi hampir 45.000 triliun. Makanya kita, Bapak Ibu semuanya, datang ke sini itu juga untuk kemudian bahasanya itu adalah melebarkan telinga kita, juga melebarkan mata kita, memperpanjang tangan kita dan juga kaki-kaki kita, agar apa yang kemudian Bapak Ibu rasakan ketika ketemu jaksa itu bisa kemudian masuk sebagai masukan, bahkan sebagai aduan ke kita. Karena fungsi kita sekali lagi bukan kemudian untuk menjatuhkan jaksa sebenarnya, tapi menemukan jaksa tidak baik, unproper, unprofessional, or bad attitude itu adalah bagian kita secara bersama-sama untuk memperbaiki kinerja kejaksaan. Karena kinerja kejaksaan semakin baik ketika diisi oleh orang-orang baik. Tapi kalau kejaksaan diisi oleh orang-orang kotor, maka Bapak Ibu ibaratkan untuk menyapu halaman, menyapu lantai kan dibutuhkan sapu yang bersih juga. Bagaimana kita kemudian akan menyapu lantai sementara sapunya kotor? Kan nggak mungkin. Nah, oleh karena itu bagian dari inilah yang kemudian kita lakukan, dan berdasarkan laporan yang masuk ke kita, aduan yang masuk ke kita dari peradi, dari advokat, itu termasuk paling tinggi dalam laporan LAPTU namanya, laporan dan aduan yang masuk ke kita. Dan kebetulan Sumatera Utara itu adalah LAPTU-nya paling banyak, ya, LAPTU-nya paling banyak. Makanya inilah kemudian kita datang kepada Bapak Ibu semuanya, ke peradi, teman-teman peradi. Ya, kalau kemudian Bapak Ibu dalam berinteraksi di pengadilan, ya, dalam integrated criminal justice system, karena jaksa itu kan punya fungsi yang cukup besar. Dominus litis itu kan pengendali perkara. Pengendali perkara itu jaksa punya kewenangan. Penyidikan di polisi itu bisa kemudian tidak dilanjutkan, ya. Bahkan kemudian menyebabkan tersangka bisa bebas. Kalau kemudian jaksa menggunakan kewenangannya itu bisa semaunya, bahkan bisa profesional juga bisa, ya. Ini karena saya unlike misalnya dengan polisi yang menyelidiki itu, saya jadi gitu. Nah, Bapak Ibu yang jadi kuasa hukum tersangka ya senang-senang saja, bebas gitu, ya. Alasannya adalah jaksa penuntut di KPK itu tidak memiliki delegasi atau atribusi kewenangan dari jaksa agung. Kenapa? Kalau kemudian ini harus, karena dalam integrated prosecution system, ya, satu sistem penuntutan itu ada di kejaksaan, jaksa agung. Nah, KPK itu adalah bukan lembaga yang memiliki kewenangan di sana dalam integrated prosecution system. Nah, anggapannya hakim begitu. Nah, kalau ini benar, gitu, maka kewenangan jaksa akan semakin lebih luas. Bahkan termasuk prosecution, penuntutan yang dilakukan oleh KPK itu harus kemudian mendapatkan delegasi kewenangan dari kejaksaan agung. Ini kan luar biasa sekali, ya dampaknya seperti apa dan seperti apa tentu ini masih jadi kajian, tapi ini sesuatu yang baru yang dilakukan oleh hakim dalam membuat putusan, yang dalam putusannya itu adalah menggunakan
sistem terintegrasi dalam penuntutan. Yang penuntutan itu dalam konteks dominis litis itu ada di kejaksaan. Nah, di kejaksaan. Yang sebelum-sebelumnya nggak pernah ini. Yang sebelum-sebelumnya nggak pernah karena tidak ada terdakwa yang kemudian mengajukan eksepsi karena ini. Nah, baru ini eksepsinya karena ini dikabulkan dengan jaksa, yaitu ya kawan-kawan advokat. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Nanti kalau untuk materi biar beliau berdua ya, Pak MC. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Profesor Pujiono Suwadi, Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian, memang kata orang kalau tuan tanam rambutan boleh ditanam di samping jagung. Keren Profesor memberikan kata sambutan, cocok juga jadi jaksa agung. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Ya, anak Melayu menari Deli, pinggul digoyang menaun hati. Kami ucapkan terima kasih kepada Profesor yang telah sepenuh hati datang ke tempat ini. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, berikutnya kita akan mendengarkan paparan dari Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak untuk memberikan presentasinya kepada kita semua sambil menikmati acara ini secara santai dan menikmati kopi break yang sudah disiapkan panitia. Untuk sementara waktu, izinkan saya dulu batubara untuk undur diri. Kami persilahkan kepada Bapak Pak Yusuf dan Pak Herpinur, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Yang saya hormati dulu lah, yang saya hormati Pak Ketua, kemudian dua ketua yang masalah ini. Ya kan, satu lagi di Medan ada juga Pak Ketua IPK, ketua juga namanya di Medan. Saya orang Medan Pak, saya dari mulai SD sampai S2 saya di Medan. Jadi kalau nggak tahu sebenarnya asli Medan apa enggak? Kalau saya asli Medan nih, bukan BTN saya, ya. Karena saya kuliah di USU, S1, S2 saya USU. Waktu saya SD saya di Joshua. Waktu SMA-nya saya SMA 8. Jadi SMP-nya SMP apa ya? SMP Islamnya. Saya nggak begitu jawab karena anak kolong saya ada. Jadi nggak ada TK. Kolong itu kan rata-rata nggak mampu buat masalahnya. Namanya anak kolong, ya. Baik, beda pasti dengan saya orang praktisi, beliau akademisi. Cara penyampainya pasti berbeda kan gitu. Jadi teman-teman harap maklum juga kan. Kalau profesor tuh saya waktu kuliah, kalau profesor 1-2 kali aja tuh masuk ke pikiran saya. Beda cara penyampaiannya. Kalau dosen kok agak ribet saya menerimanya. Kalau profesor saya sebentar itu masuk. Ya kan, udah usah pesimis. Kok komisi kejaksaan kok di bawah jaksa gimana gitu? Bukan. Jadi dia hanya mensupport aja. Jadi komisi kejaksaan tidak ada hubungannya dengan Kejaksaan Agung, nggak ada. Kita di bawah Menkumham. Oleh karena itu, semua laporan kita baik laporan tribulan, tahunan, laporan insidentil maupun mendadak seperti hari ini ada laporan kita terkait hibah misalnya yang sedang bergulir pada hari ini. Kita membentuk satgas juga, ya. Kebetulan saya yang mengetuai masalah permasalahan hibah. Jangan dibentuk itu paling tidak ada akses tindak pendidikan yang dilakukan oleh teman-teman kejaksaan. Kata orang Medan apa ya? Jangan menggobok kolam itu memang sudah ditangguh ikannya, tapi jangan digobok lagi gitu. Itu yang saya ingatkan ke teman-teman semuanya. Oleh karena itu pertemuan kita dengan Jakpisus kemarin, kalau tidak salah Kamis yang lalu, kita minta mereka melakukan paparan sampai sejauh mana mereka melakukan tindakan ini. Sekali lagi teman-teman, saya menyampaikan yang penting kita menegakkan hukum sama-sama. Ya, tidak ada fitnah di antara kita. Ya, kemudian perilaku terutama jaksa. Saya tahu, saya lama di Medan nih masalahnya. Saya di Kejati. Ya, saya pertama sekali bertugas saya di Brandan, Pangkalan Brandan di cabang. Di Kejati ini ada mungkin 5 atau 6 tahun saya ada. Ya, dari mulai kasih sampai dulu namanya pengkaji koordinator ya, pengkaji. Saya dulu mantan kajari di Binjai juga pernah. Saya kajari Binjai pernah saya. Kemudian yang Belalang Buana. Dari Sabang, pertama saya di Sabang dari Kejari. Kemudian dari Kejati saya di Papua pernah.
saya di Kejati. Baik, ini yang saya sampaikan, nanti disambung oleh Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejaksaan Ketua Peradi Medan, Komisioner, Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan. Pertama saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir menghadiri undangan kami ya. Ini satu kebanggaan 1624. Jadi pasal 38 ini Pak untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan. Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden. Ini peraturan Presiden nomor 18 tahun 2001 tentang Komisi Kejaksaan. Ini latar belakangnya sehingga muncullah Komisi Kejaksaan. Kemudian dalam tataran pelaksanaannya Pak, Komisi Kejaksaan ini telah melakukan MOU dengan Kejaksaan berkaitan dengan tata cara yang harus dilakukan berkaitan dengan pengawasan. Kemudian dari Perpres nomor 18 2011 ini Pak ada 3 tugas yang diberikan kepada Kejaksaan ini Pak. Tugas ini sangat luas. Pak Ketua tadi sudah menyampaikan. Ini pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja. Kemudian yang kedua ini sama Pak, tapi ini agak luas lagi nih, baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan. Jadi ini memang tugas yang sangat luas yang dibebankan kepada anggota Komisi Kejaksaan. Kemudian wewenang ada 5 Pak, ada 6 wewenang yang diberikan. Ini luar biasa juga, jadi ada tugas ada 3, wewenang ada 5. Kemudian timbul pertanyaan Pak, apakah Komisi Kejaksaan mampu melaksanakan 3 tugas yang sangat luas ini? Nah, ini mungkin yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Jadi secara jujur kami sampaikan, kami cuma 9 Pak di Komisi Kejaksaan. Ini dengan wewenang yang sangat luas. Ini jasa-jasa sedang tidur atau sedang nonton atau apapun pekerjaannya kami masih memantau Pak. Makanya ada ayat 2 tadi. Baik di dalam maupun di luar kedinasan. Ini luar biasa. Kemudian saya katakan timbul pertanyaan Pak, mampu? Jujur kami sampaikan, Pak Ketua juga sampaikan, kami cuma 9 Pak. Kami jujur menyampaikan secara manusiawi ini memang mustahil yang bisa kami lakukan. Kemudian bagaimana caranya? Ini loh Pak. Jadi caranya ini dituangkan pada pasal 8 di peraturan Presiden itu, bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya Komisi Kejaksaan itu bisa berkolaborasi ya, dengan bekerja sama dengan Bapak Ibu semua. Ya. Bersyukur ketemu dengan Bapak Ibu. Besok kita coba ke pemerintah daerah ya, karena di sana juga banyak masalah yang kami hadapi. Dan jujur kami sampaikan, Sumut ini termasuk yang pertama Pak. Ya, bukan di pertama tapi laporannya. Jadi mohon malah kalau Pak Ketua istilahnya Pak, memang yang banyak laporan itu berarti betul-betul masyarakatnya tahu, peduli. Ya, peduli. Ini yang kami minta Pak. Ya Pak Ketua ya. Ya, kalau bisa. Sekarang ada 26 Pak dalam bulan Januari Februari Maret Pak. Ini kalau bisa lebih 2-3 kali berarti Pak. Ya lebih 2-3 kali ya. Karena saya sebelum di Komisi Kejaksaan saya pernah kerja di Medan. Ya kerja di Medan tahun 2013-14 ya, ada yang kenal saya. Ya setahu saya dan seingat saya kalau labdu ini di Medan ini kan luar biasa Pak. Tapi untuk sementara di Kejaksaan kurang Pak Ketua. Nah, ini kami hadir untuk itu. Ya, karena kami berdasarkan amanat pasal 38 tadi Undang-Undang Kejaksaan 38 itu untuk meningkatkan kualitas. Sudah meningkatkan kualitasnya lagi kinerja Kejaksaan. Nah, itulah kami hadir, kami mohon bantuan dan kami secara jujur menyampaikan akan melakukan kolaborasi bersama. Ini harapan Pak Ketua, harapan kami dari Komisi Kejaksaan kepada Ibu Bapak. Jadi mohon
ini urutan pertama ini nomor 1. Ya. Ini kemudian Jawa Timur, ya, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan. Kalau lihat dengan total ini Pak, ini ada kaitan dengan populasi penduduk, ya. Kemudian ada kaitan dengan tingkat pemahaman masyarakat kepada Komisi Kejaksaan. Kemudian yang ketiga budaya Pak, ya budaya. Soalnya kalau Sumut ini kan di Indonesia yang dikenal kreativitasnya tinggi. Jadi jangan heran bahwa ini dokumen ini sudah luar biasa dan bila perlu ditingkatkan Pak. Ini masih disembunyikan ini. Iya masih disembunyikan. Saya paham ini Pak, masih disembunyikan. Kalau bisa kami hadir ini, Pak Ketua sendiri hadir di Sumut. Ini tidak semua daerah Pak. Iya, tidak semua daerah Pak Ketua datang Pak. Tapi karena dia bilang Sumut, saya tunggu sama-sama. Ya. Jadi ini mungkin harapan Pak Ketua, harapan kami Pak, supaya kinerja teman-teman di Kejaksaan ini sesuai yang diharapkan bersama. Jadi punya kualitas, masyarakat tidak dirugikan, termasuk Bapak Ibu sebagai mitra kerja juga tidak pusing menghadapi teman-teman dari para jaksa. Ya, mungkin demikian yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kelemahan dari kami. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kita beri big applause kepada Bapak Dr. Muhammad Yusuf dan Bapak Kevin Nur beserta Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang telah memberikan sambutan dan paparan. Bapak Ibu hadirin sekalian, ini kesempatan yang sangat langka karena 3 komisioner ini berada di tengah-tengah kita. Untuk itu kita gunakan waktu dan kesempatan ini secara maksimal. Untuk itu kita buka kalau ada sharing tanya jawab, termasuk tadi ditantang kalau ada labdu, laporan dan pengaduan di tempat ini langsung diterima dan insya Allah akan segera dieksekusi oleh Komisi Kejaksaan. Kami persilahkan Bapak Ibu. Ya, yang pertama tunjuk tangan ini ada dari Sumatera Barat Pak Ali Piliang. Berikutnya ya Eman Sifasi. Kami persilahkan Ibu. Berapa ini Pak? Kita serahkan banyak. Kita tampung semua. Iya, kami persilahkan. Ini dari sebelah sini Pak Ali. Karena disuruh abang-abang ini aja nyamainkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pimpinan-pimpinan stakeholder yang ada dari Jakarta, yang katanya anak Medan juga, dari Komisi Kejaksaan. Yang saya hormati Ketua DPC Pradi Kota Medan, yang saya hormati mantan Ketua DPC Bang Charles tadi, yang saya hormati Ketua saya, guru saya, abang saya Bang Farid Wajdi, yang salah satu pimpinan dahulu di Komisi Yudisial. Perkenalkan, nama saya Ali Piliang. Saya kebetulan adalah anggota Pengajwir, wakil sekretaris DPC Pradi Medan. Kalau saya datang orang ini banyak komplain, karena saya terus komplain aja, dan itu memang saya harus lakukan karena berdemokrasi kan kita nggak mesti suka semua Pak, ya Pak. Jadi Bapak tadi saya lihat juga apa yang disampaikan oleh Bapak-bapak sekalian. Saya melihat ini terlalu sederhana, tapi banyak beban. Kalau kita bilang etika, Bapak-bapak kan juga mantan-mantan jaksa. Pertanyaan di lapangan tadi ada juga Bapak yang bicara etika. Jaksa ini kan juga, mohon maaf saya, kan salah satu ASN yang mana pengkajiannya sudah jelas, yang mana income-nya dari kontribusinya dari negara sudah jelas. Kita belum bicara perkara nih Pak, kita bicara etika saja dulu. Ya kita tidak menafikan rezeki orang. Yang mana tahu kan ada juga kawan saya Pak, orang kejaksaan juga, rupanya nek moyangnya hartanya nggak habis-habis, kaya dia, nggak boleh kita salahkan. Tetapi banyak di lapangan kita lihat, mohon maaf, kita tidak boleh berpikir buruk dulu sama orang. Tetapi negara ini lagi sulit Pak. Kalau macam kami lebih sulit, kami pengacara gaji tak jelas, mau digaji SK pun tak diterima bank Pak, kan gitu. Kalau nggak ada perkara kita berperkara Pak, jadinya bermasalah kita jadinya.
Jadi maksud saya itu kembali, ini belum case Pak, ini masih bicara bagaimana seorang jaksa, mohon maaf saya tidak mau mendiskreditkan saya, yang perilakunya, mohon maaf, baju batiknya, kalau kawan saya agak murah baju batiknya nih, malam ini. Tapi kalau ada seorang jaksa yang notabene dalam tanda kutip punya brand baju yang mahal, sementara penggajiannya mereka jelas, bagaimana itu? Saya lihat tadi hanya sifatnya rekomendasi aja. Kalau rekomendasi, kalau saya pimpinan, kalau rekomendasi buangin aja semuanya. Kenapa rupanya? Merekom. Kalau nggak saya jalankan, apa rupanya? Betul Pak. Saya mau, kita bukan buat pertanyaan dulu Pak. Ini fakta di lapangan. Kita sama-sama jalan ini semua. Pertanyaan enggak? Ini ya nggak apa-apa Pak. Ini panjang, itu jam 10. Jam 10 nggak apa-apa Pak. Biarin aja kita. Ini bicara etika dulu. Kita bukan mau memburukkan rezeki kawan-kawan. Saya pun senang kawan-kawan banyak rezeki, kawan-kawan jaksa. Tetapi mereka adalah ASN, itu dulu Pak. Yang kedua, berkenaan di lapangan. Saya dulu zaman Bang Farid ini masih KY dulu, saya bilang lapor syarat A, syarat B, syarat C, syarat D. Kalau nggak ada macam mana? Pertanyaannya, orang yang mencari keadilan di pengadilan itu Pak bukan hanya orang yang kaya, orang yang miskin. Banyak. Dia jalan 5 kilo dari 5 jam dari rumahnya, nyebrang lagi sampan, duit nggak ada. Minta bukti, capek kita. Kita capek. Permasalahannya Pak, kalau hanya rekomendasi yang ada, kita minta tindakan real, walaupun tugas dan fungsi Bapak dibatasi tadi. Dibatasi. Kami mendorong, saya pribadi mendorong, bukan kami. Saya mendorong, mudah-mudahan tugas Bapak ini lebih luas lagi dan bisa menekan habis. Kalau hanya sifatnya rekomendasi semata Pak, karena tadi dibilang di sini 6 anggota, yang 3 dari profesional, 3 dari mewakili pemerintah. Ya kan, di sini saya baca dari 6 pemerintah. Kalau di voting kalah yang dari profesional itu Pak. 3 pemerintah. Jadi kan ada perwakilan, yang itu kan direkomendasikan juga. Kita maunya Pak, Komisi Kejaksaan ini tidak hanya sifatnya rekomendasi, bisa memvonis terus. Kalau hanya sifat rekomendasi Pak, ini lembaga yang mohon maaf hanya untuk dibuat menyenangi rakyat aja, untuk nyenang-nyenangnya aja nih. Saya mohon maaf, ada Bang Farid, saya minta nanti Bang Farid bicara juga, senior saya. Saya bilang kalau hanya untuk rekomendasi sifatnya, ini negara, saya searching Pak penggajian, besar juga gajinya Pak, Komisi Kejaksaan ini. Paten juga beda tuh. Saya searching lagi tadi, Kejaksaan nggak bisa buka Pak. Kenapa dibatasi? Kalau dibatasi itu stop nih. Jadi kita jangan terlalu euforia lah kayak gini-gini. Kita maunya real aja Pak. Saya mohon maaf kalau Bapak nggak suka sama saya, nggak masalah. Saya bertanya kayak gini, nggak ada masalah. Tapi kita maunya Pak, rekomendasi dari yang kejaksaan ini lebih jelas Pak. Kalau hanya untuk sifatnya rekomendasi nggak ada guna. Saya bilang tadi sama kawan, mainkan dulu, saya bilang orang ini safety kali. Safety ini ketua IKADEN ini, saudara saya Sar ini. Sar, mainkan Sar. Disinilah momentum kita nih. Di sini momentum kita sebagai pengacara. Selama ini saya kejadian Pak. Saya pernah ditanya sama jaksa, mana kartu pengacara kau, dibilang. Nggak perlu kau tengok-tengok, aku bilang. Nanti pengadilan hakim yang suruh tengok kartu aku. Nanti kau bawa juga SK pengangkatan kamu sebagai JPU. Saya bilang begitu. Nggak ada urusan kau nengok kartu aku. Jadi saya minta juga sama Pak Ketua tadi, kalau udah profesor nggak berani saya Pak. Kalau udah prof ini kan amat sangat terpelajar dia. Tapi saya minta juga Prof sebagai ketua juga, minta Allah kewenangannya lebih besar lagi. Kalau hanya untuk sifatnya rekomendasi, uang negara besar kali Pak untuk bapak-bapak ini. Saya rasa mungkin itu, apakah Bapak ini menganggap ini sebagai saran atau pertanyaan, terserah. Saya mungkin itu, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Berikutnya, saya persilakan Bu. Ya, perkenalkan nama. Ya. Selamat malam, selamat ketemu kita di sini bapak-bapak, dan kepada teman-teman semua selamat malam juga. Pak,
tadi kan, oh ya maaf ya Pak ya, nama saya Marta Sitorus. Iya, saya diperadi di Dewan Penasehat Pak. Kalau tadi Bapak Profesor mengatakan bahwa tujuan komisi kejaksaan ini datang ke Medan ingin bekerja sama dengan kami selaku peradi di sini. Terus terang saya juga bangga. Kalau Bapak mengatakan bagaimana karakter-karakter jaksa-jaksa di Sumatera Utara ini, maaf Pak, tadi Bapak ini katanya pernah jadi kejari di Medan. Tahun berapa Pak izin? 2013, 2014, berarti sudah sekian tahun. Bapak sana yang di tengah Binjai ya? Oh iya, tahun berapa Pak? Lupa ya Pak ya? Nggak apa-apa Pak. Iya. Saya capek menghadapi jaksa Pak. Benar. Rasanya mau saya tikam aja Pak. Benar, lebih bagus saya terhormat masuk penjara karena mati membunuh jaksa atau hakim daripada saya masuk penjara korupsi, nipu, bla bla bla. Yang terhormat macam mana Pak? Bunuh seseorang itu kan Pak. Kenapa? Biar Bapak tahu, kami ini kerja tidak digaji Pak sama pemerintah, nggak ada perkara, nggak ada uang, benar nggak? Jangan bohong kalian. Kalau sawitnya ada, kalau nggak ada, jangan bohong. Ya kan Pak? Nggak ada perkara, kami nggak makan Pak. Tapi kawan-kawan Bapak, anak buah Bapak, jaksa-jaksa itu, ya ampun. Nanti kami mendampingi klien Pak, dia nggak suka dengan Marta Sitorus. Klien kami di penjara sana didatanginya suruhnya cabut kuasa. Nanti hukuman kalian pakai pengacara itu makin tinggi. Dibujuk-bujuknya Pak E. Naik darah saya nih Pak E. Aduh, naik kali. Akhirnya diiming-imingkanlah klien kami itu Pak, cabut kuasa dia dari kita. Sakit nggak Pak? Padahal kita itu walaupun dia sudah salah, minimal kami pengacara itu bukan minta dibebaskan, dikurangi hukumannya. Sudah tidak seberapa nerimanya, dibujuk lagi. Nanti saya kasih sama Bapak namanya siapa itu? Iya, panas sekali darah saya Pak. Jadi iya Pak, sedih kali saya Pak. Itu di Belawan ya Pak ya, kejar di Belawan. Jadi kasusnya memang pembunuhan. Kalau kemarin itu viral gara-gara dia memperkosa, kemudian dia membunuh 2 orang nih Pak. Singkat cerita, saya pengacaranya sampai di persidangan Pak, sudah pemeriksaan saksi korban, kemudian ada 3 lah. Tiba giliran mau jadi dihadirkan saksi ahli, Pak, kok dia yang ribut Pak? Saya minta sama hakim, mohon majelis hakim yang terhormat, ini saksi ahli dihadirkan ya, saya bilang. Besoknya, iya kata hakim, besok-besoknya sibuk dia menjumpai klien saya supaya cabut kuasa mutu sama si Marta itu katanya. Akhirnya Pak, aduh, dicabut lah Pak, nggak jadi hadir saksi ahli itu. Apalagi saksi apa namanya yang apa? Bukan meringankan, yang otopsi apa sih? Aduh kok lupa saya. Forensik. Iya lupa ya. Sedih kali saya Pak. Coba lah Pak. Akhirnya hukumannya sekarang ini seumur hidup. Pengacaranya yang lain-lain Pak. Terserah lah mau hantu belau belu ganjang, pengacaranya nggak urusan saya lah Pak. Tapi itu tidak diikuti. Apa yang ada dalam berkas
berkas. Baca berkas pun malas pengacara ini, Pak. Aku nggak open lah itu. Tapi kalau nggak ada di sini, bagus sekali kalau ada. Aku nggak open lah itu, Pak. Tapi yang nggak saya sukai, tadi Bapak sampaikan, apa tadi? Itu mana lagi catatan bedanya? Attitude-nya, sifatnya, bla 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 blanya. Itu yang banyak, Pak. Terus kedua, barang yang disita kok nggak dikasih pulang sama jaksa kepada pemiliknya? Pinjam pakai aja kan susah. Itu belalang lagi, Pak. Nanti saya kasih namanya. Sampai detik ini nih, aduh, bukan dendam saya, Pak. Tapi tolonglah, Pak. Jangan mentang-mentang dia jaksa, kekuasaan di tangan dia, nggak boleh. Kan melanggar kode etik, melanggar undang-undang, semua dilanggarnya. Tapi kejarinya diam aja, tutup mata. Terus ketiga, Pak, tolong perhatikan, dan kalau bisa nanti saya kasih juga jaksanya yang mana. Kalau seseorang dituduh melakukan tindak pidana, contoh si A itu diancam-ancamnya saya pakai parang, pakai celurit, pakai kampak. Coba dia dituduh seperti itu, sampai di pengadilan tak ada barang buktinya. Gimana itu, Pak? Alasannya bilang apa? Hilang. Ya saya nyebutlah di persidangan, Pak. Majelis hakim yang terhormat, kok bisa perkara ini naik, barang bukti nggak ada? Berarti ada apa itu, Pak? Tanda tanya besar itu kan, Pak. Biar Bapak yang menilai. Itu aja lah, Pak. Tolonglah bantu saya, Pak. Saya yang minta bantuan sama Bapak lagi. Makasih, Pak. Ya, terima kasih Bu Marta. Terus kami izin kepada Pak Komisioner Kejaksaan, ini kita panel terus. Ya, kita terima. Kami persilakan, Pak. Oh ya, terima kasih. Kalau dibatasi agak singkat, tapi memang ada beberapa hal. Karena memang tadi ada dua penanya dari saudara ahli dan Marta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Haris Nasution. Nama mirip kenal, Pak, tapi saya yang di sini seperti biasa aja, Pak. Almarhum, ya. Sama pula nama saya, Pak. Memang nasib berbeda, Pak. Ya, jadi saya tertarik makanya hadir malam ini diundang oleh Pak Ketua, ya, Pak Adi, Pak Profesor Suyitno, ya, Pak Pujiono, ya, di akademik, dan dua Pak Evinor dan Pak Yusuf. Saya masih ingat, kalau boleh sekilas, boleh ya, sedikit aja ya. Saya ingat jaksa yang baik, namanya Pak Budi Prapsilo. Pernah nggak Bapak di Kejari Medan waktu tidak kasih Itsus? Pak Budi itu orang baik. Saya kenal betul tahun 81, Pak. Saya udah main-main Kejari Medan juga, termasuk Kejari. Saya tidak usah buka. Tapi beliau seorang kasih Itsus yang memang menegakkan porsi perkara itu sangat baik. Ya, jadi makanya saya anggap ada pergeseran, ada nilai daripada kejaksaan itu bergeser. Saya pikir, saya melihat memang bukan secara general Pak Budi, tapi beberapa case baik juga saya temukan jaksa yang baik. Kenapa saya ungkapkan ini? Saya juga teringat ini ada Pak Pujiono, orang akademik, saya juga di akademik, Pak. Jadi daerah saya separuh di sini, separuh di sini. Kebetulan mahasiswa saya tesisnya ini, Pak, di Ministeri Hukum di USU. Dia seorang jaksa, baru lulus CPNS, dia magang, dia masuk S2. Baru selesai Pak tesis, sudah wisuda, dan baru merit semalam di Jakarta. Ya, dia terus singkir, namanya parologi. Saya buka aja namanya, Pak. Dia buka tentang apa? KKRI, Pak, Komisi Kejaksaan Indonesia. Saya udah bilang, Anda seorang jaksa, bisa nggak menuntaskan, ya? Dia buat permasalahannya, Pak, mungkin ada manfaatnya, Pak. Kalau tadi bicara soal karakter, soal perilaku, saya bicara itu, Pak. Tapi dia pertanyakan, bagaimana kedudukan Komisi Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan. Kalau kita dari Pak Jimli, sebenarnya bagaimana ya yang namanya eksekutif ya, brand agencies menjadi independen.
regulatory agencies. Bisa nggak pergeseran terjadi? Saya nggak ragu kalau ini bisa dikatakan bergeser. Tetapi ketika dia melaksanakan rumus yang nomor 2, bagaimana kode etik kejaksaan? Di sana nggak jawab. Dan rumus yang ketiga disebutkan bagaimana konsekuensi juridis agar tidak laksanakan rekomendasi KKI. Banyak, sangat banyak. Begitu rekomendasi ditampung Pak, nggak bisa laksanakan. Seorang jaksa, saya bilang Anda seorang jaksa berani nggak? Nanti Anda nggak akan naik pangkat. Saya bilang nggak apa-apa Pak katanya. Tapi mohon ini internal Pak ya. Dan beliau seperti murid Bapak juga karena dia jaksa yang baik. Saya beri pemahaman tentang etika. Anda harus paham. Kalau Anda tidak mematuhi ini, Anda ada guna. Saya bilang ini tesis studi ini bukan plagiat, itu karya Anda sendiri. Kenapa ada Pak Pujiono? Saya tertarik ini Pak Akademik. Bagaimana di tingkat akademik? Dalam aturan ketenagaan kita ini mau jadi apa KPRI? Strukturnya apa? Nanti sedang administratif di bawah Menko Polhukam. Kalau di bawah Menko Polhukam apa daya kita Pak? Jadi untuk memperkuat ini, saya baca di sarannya perlu ada di pasal 38 itu kukuhkan kembali. Tentu ada lapisan aturan hukum yang mendampingi supaya ada penguatan. Kalau itu dilemahkan, nggak ada artinya Pak KKRI, bubarkan Pak. Itu dia. Jadi ini berat Pak, tantangan Pak Budiono bersama Pak Vinur, Pak Yusuf sangat berat. Tadi saya menangkap kalau nggak salah anggota itu pernah jaksa, berarti bukan hanya 2 Bapak. Berarti ada berapa dari yang jaksa? Ada 6 Pak, kalau nggak salah. 2 Bapak itu anggota tadi ya Pak. Bagaimana? 9, bukan maksud dari jaksa. 3. Nah itu seperti kata Kanali, itu bagaimana kalau pleno misalnya Pak kan? Nah mungkin ini bagaimana penguatan secara ketenagaan juga secara politik hadir KKN ini nanti apa jadi Pak? Saya berangkat dari mahasiswa bawah juga ini Pak, diusul dia Pak. Jadi kalau kita nggak beri saran, jadi bagaimana? Saran dia memang tuh menarik. Saya bilang saran nanti kalau dikirim ke jaksa marah nggak atas anak saudara saya bilang. Ini persoalan Pak gitu ya. Jadi saya berangkat kembali tadi Pak Budi Sapsirwa itu. Adakah jaksa sekarang seperti Pak Budi? Saya nggak menemukan Pak sekarang ini ya. Saya kenal beliau tahun 81 Pak. Karena saya jurnalis di Tempo dulu Pak. 81 kemudian 85 saya sana Pak. Saya bergaul dengan jaksa Pak. Dan banyak informasi yang memang dibuka itu dari jaksa, dari teman-teman yang memang baik untuk membangun itu. Dulu Pak eksaminasi itu betul-betul terlaksanakan Pak. Sekarang eksaminasi saya nggak tahu Pak. Bisa aman-aman Pak. Ya kalau misalnya ada keberpihakan, ada kolega, ada ini pasti dibela Pak. Itu nggak untuk mata gitu Pak. Saya kira Pak Yusuf dia punya pengalaman di kejadian Medan. Ya kan Pak Edmund juga bagaimana. Ini kan sebenarnya ini kan internal. Tetapi bagaimana saya melihatnya betul-betul di mana posisi KKN ke depan gitu Pak. Sama dengan lembaga komisi yang lain. Saya sebagai ketua komisi informasi Pak di Sumatera Utara. Saya bilang buka badan publik. Kemarin ada gugatan Pak Kejaksaan Tinggi Pak. Menanyakan apa Pak? Tentang perkara nggak dibuka Pak. Tentang pengadilan nggak dibuka Pak. Dan berapa anggaran berapa tidak dibuka. Dan berapa hasil korupsi yang dibuat oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera nggak dibuka. Mereka minta informasinya Pak, disertakan kepada kami Pak. Karena tugas kami di Undang-Undang 14 2008, kami menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi. Kami menilai pada publik ini jujur tidak. Kalau kita bersih untuk arisi Pak, itu simbol kami Pak di Komisi Informasi. Nah kejaksaan di KKN ini perlu dibuka, perlu Pak. Misalnya Pak anggaran KKN itu berapa sih? Kan pernah buka pada publik Pak, berapa anggarannya? Dan distribusi anggarannya kemana aja? Terbuka. Kecuali pribadi Pak Yusuf, Pak Dina, ya kan? Ada wasiat, ada nggak dibuka Pak? Atau kita mau cari bini yang baru Pak? Dia nggak dibuka Pak. Kawin lagi, itu kan privat. Nah ini ada kaitannya Pak, komisi kita ada Pak kaitannya. Antara komisi informasi dengan komisi kejaksaan ada kaitan ada Pak. Di Jakarta kaki bos saya nggak tahu, saya bilang coba kerjasama dengan komisi kejaksaan. Itu banyak persoalan saya bilang. Dan itu pintu masuk kita kepada lembaga publik yang di luar bidang hukum saya bilang. Tapi sampai sekarang kalau ada di Medan Pak, saya kan kerja sama Pak. Tapi Kejati kami udah minta kemarin Pak, kena ada sengketa, kami minta supaya kerjasama dengan Kejati supaya dibuka Pak. Kan sekarang nggak tahu Pak, SP3 berapa, RJ berapa. Masih RJ itu kan tentunya Pak, berapa nilainya Pak. Tapi kalau RJ tiba-tiba pengen datang, dia kan nilai sekian, RJ bisa? Nggak bisa Pak. Tapi kenapa RJ mantan orang dari kejaksaan, kenal dengan Pak Subianto, ya udahlah wis toh, apa-apa aman. Ini misalnya Pak. Pasti terjadi.
pasti Pak, itu nggak bisa dipungkiri Pak. Kita kan mengalami Pak, nggak mungkin Pak, karena internal Pak, saya kan mantan, Anda coba hargai Pak. Saya senior Anda misalnya, ini kan persoalan Pak. Lalu bagaimana kita menegakkan kode etik? Nggak bisa, nggak bisa. Makanya mahasiswa saya bilang, Anda bisa untuk kode etik? Nggak bisa, saya bilang. Saudara hati-hati saya bilang. Itu Pak sekilas Pak. Jadi supaya ada gambaran. Saya ini berangkat dari sisi akademiknya Pak. Saya tidak mau bicara tentang masalah ini ke teman tadi. Saya nggak itu Pak. Tapi dalam apa bagaimana secara kritis akademik ada Pak Pujiono. Bagaimana nanti menjawab tantangan ini ke depan Pak. Karena beliau ketua. Pertanyaannya kenapa dari akademik ketua? Kenapa dari kejaksaan? Itu pertanyaan juga Pak. Kenapa enggak Pak Yusuf atau Pak Nur sebagai ketua? Kenapa memilih Pak Pujiono sebagai ketua? Pasti ada terbelakangnya Pak, pasti ada. Nggak mungkin Bapak diangkat ketua, nggak mungkin. Pasti ada terbelakangnya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu orang lagi ya, karena kita jam 10 memang harus kita close. Ya kan, silahkan, mungkin bisa singkat Bang dibantu. Ya, terima kasih. Hormati Ketua Komisi Kejaksaan Bang Profesor Puji dan juga Komisioner Pak Happy Nur sama WM Pak Yusuf. Yang kami hormati juga Ketua Pradi Medan dan juga ada di sini Ketua Penasehat Bang Charles, juga mantan Ketua Cabang Medan, dan juga ada Ketua IKAI lengkap sini Pak. Ada Sekretaris Bang Benito dan juga para senior tadi Bang Aris sangat padat, banyak kali masukannya, dan juga ada Bang Faisal dan rekan-rekan advokat di Medan. Nama saya masih tetap seperti yang dulu, Boni Epsanitar, belum berubah. Kebetulan saya saat ini diberadi Ketua Komisi Pengawas. Jadi kalau tadi Bang Ali berapi-api, Kak Marta juga berapi-api, Bang Haris dengan pemaparan secara ilmiah, kalau saya yang mudah-mudah aja Bang. Jadi terima kasih. Mungkin tadi yang disampaikan Bang Happy Nur tentang penegakan dan perilaku di lapangan dari kebijakan dari Kejaksaan atau Kejaksaan Agung. Ya, pengalaman kita Pak, bukan kita mendiskreditkan, bukan kita tidak sepakat kebijakan-kebijakan Kejaksaan sekarang, tetapi di dalam praktik di lapangan kadang-kadang itu disalahgunakan ataupun dimanfaatkan jadi alat. Salah satu contoh yang Bapak sampaikan tadi yaitu kerjasama kejaksaan dengan pemerintah, dalam hal ini kalau kami di kampung-kampung ini dengan pemerintah daerah, bupati atau kabupaten. Kalau kerjasamanya niatnya untuk pencegahan korupsi, kita sangat sepakat. Tetapi kalau dipergunakan sebagai kekuasaan atau menakuti rakyat, itu yang paling menyakitkan. Karena seperti kata Pak Ali tadi, gaji-gaji bapak-bapak yang di kejaksaan itu adalah dari jeripaya hasil keringat rakyat ini. Sebagai salah satu contoh, tahun yang lalu itu kejaksaan dipakai untuk menagih PBB. Kalau PBB-nya dari perusahaan-perusahaan yang besar ataupun toki-toki, kita sepakat. Tapi kalau pribadi-pribadi PBB-nya, ini kan udah salah kaprah. Mengetahui secara umum yang awam ini berhadapan dengan penegak hukum, polisi, kejaksaan, jangankan kalau Sumatera Utara bilang seri atau menang, mendekati seri pun susah kali. Mendekati seri. Bagaimanalah kita selaku pelapor orang awam harus dipaksa berdamai, sedangkan itu adalah kita mencari keadilan. Kemana lagi rakyat kecil akan mencari keadilan? Seperti kata si Ali tadi, dia sudah pakai andong, dia sudah pakai sampan, tidak ada duit lagi. Akhirnya dia tidak mendapatkan keadilan.
Itu Pak perlu dikaji betul-betul dalam penerapannya dan pelaksanaannya. Saya sudah lihat itu dipakai jadi sayembara. Kalau berhasil satu kejaksaan membuat RJ, maka dia akan dipromosikan. Bapak tolong nanti cek. Itu promosi semua. Maaf Pak ya, bukan saya mendiskreditkan, bukan saya melarang ada kebijakan RJ atau kebijakan Jaksa Agung yang sekarang ini. Yang berikutnya mungkin tadi Pak Yusuf ya, Pak Yusuf tahun 2013 pernah dikejar di Medan. Saya baru minggu yang lalu kekejar di Medan. Mungkin ada yang berubah Pak. Berubah mungkin salah satunya kita ini kan sama-sama dilindungi penegak hukum. Kami ada undang-undang advokat, demikian juga bapak-bapak yang di kejaksaan ada undang-undang yang dilindungi oleh undang-undang kejaksaan yang memang setingkat. Yang saat ini yang sangat miris bagi kami Pak, di sana itu kawan-kawan di dalam proses pendidikan ataupun penegakan hukum bisa menggunakan handphone, sedangkan kami harus menitipkan handphone jauh jaraknya sebelum ke tempat mendampingi klien. Mungkin sama juga nasib kami, mungkin sama Kak Marta. Kenapa? Pada saat kami ini kan pemberi jasa, dan klien kami mungkin bukan hanya yang kami mendampingi pada saat itu. Bisa saja ada beberapa klien kami, tapi pada saat mereka menelepon kami dan komunikasi dengan kami, bagaimana kami melayani? Jadi mohon untuk dikaji ulang. Ini konkret Pak, dan ini mendesak. Karena di kepolisian pun tidak ada seperti itu. Mungkin kampung-kampung kami ini di Medan ini seperti itu. Tapi yang setahu saya di Polda, di Polres-Polres yang ada yang pernah menjalani kami, ya karena tidak ada yang seperti itu. Diperlakukan kita berbeda secara hukum. Sedangkan kita bermaksud dan menegakkan hukum sama kedudukan hukum para penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, dan juga para advokat. Mungkin itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Kalau ada mungkin masukan dari kawan-kawan, ya terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita. Diramu aja, disurati kita. Makanya kita sampaikan, tolong nih alamatnya benar, sampaikan kepada kita. Ya. Kalau ini kan masih umum sih Pak. Kita nggak tahu, tapi yang saya tangkap tadi ada permasalahan HP itu di Medan, dari Medan. Itu catatan buat kita, sangat penting sekali. Bagus. Kemudian yang nakut-nakuti nih, ya. Oh ini luar biasa nih Pak, kalau kayak ini. Ada aparat bersama dengan pihak Pemda, ya. Saya waktu Kajati di Lampung, pada waktu itu Telkomsel ngejak kerjasama kepada saya. Pada waktu itu salah satunya melakukan penagihan data saya tolak. Itu tadi saya tolak tadi. Jangan lembaga kejaksaan ini menjadi lembaga yang perpanjang tangan dari teman-teman itu. Gara-gara datur ini dan saya nggak mau. Saya bilang, saya lapor sama kejaksaan. Saya bilang gitu. Kalau perusahaan besar saya setuju saja. Waktu saya kerja di PJ saya berhasil untuk menagih 1 miliar lebih nggak besar, tapi EPL, tapi perusahaan besar, bukan rakyat biasa, bukan. Saya nggak mau juga gitu. Perusahaan besar itu yang ditagih saya bilang. Itu yang benar saya bilang. Jangan rakyat udah susah disusahin lagi saya bilang. Nah, itu problem saya. Belum nanti dicek. Kalau saya ngecap hari ini, coba dicek nanti saya. Ya, konten saya ini. Coba. Itu yang Pak Sianipar, Pak Nasution tadi biar nanti Pak menjawab. Kayaknya kalau dari unsur jaksa yang menjawab kan kurang fair, kan gitu. Biar ya akademisi yang menjawab dia Pak Nasution. Kemudian dari Bu Rita tadi, Bu Mata selesai. Saya tangkap tadi, yang bisa saya tangkap tadi. Barang yang disita tadi kok nggak dikembalikan gitu. Ibu bisa sampaikan kepada kita, ini luar biasa jaksa di ya. Barang yang disita yang tidak ada yang harus dikembalikan atau bahkan sama sekali di barang bukti pun tidak masuk mungkin, kan gitu, diambil aja. Ini yang kita takutkan kemarin. Ini juga teman-teman juga pada kesempatan hari ini. Ini yang kita khawatirkan, ada akses
ya. Saya khawatir, ya. Kita di tingkat pimpinan mungkin paham, tapi tingkat bawah kita nggak tahu juga kan apa yang saat kecil lakukan. Sita sana, sita sini, blokir sana, blokir sini, nggak ada juga hubungannya kan gitu. Ini yang kita jaga. Termasuk saya diangkat oleh Pak Ketua sebagai Satgas Timah ini. Saya udah benar juga kan, semua PT-PT ini panggil semua sama, nggak ada hubungannya, panggil juga kan gitu. Nah ini kan akses, kesempatan. Ini yang kita jaga. Kalau memang ada di CD jadi seperti itu, laporkan kepada kita. Bukan. Ya. Kita ditunjuk juga oleh pimpinan itu kan kode itu, bukan sembarang. Kan bukan 1-7 aja Pak Jat. Nggak semua juga orang bisa jadi komisi. Saya juga nggak nyangka. Pasti latar belakang kita dilihat semuanya. Kerjaan kita cuma dilihat. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman ada tambahan nanti. Pak, siapa yang pertama tadi? Pak, itu bagus juga pertanyaan itu, bagus. Saya tambah sedikit aja lah ya. Memang di dalam perpres yang kita buat ini sifatnya rekomendasi Pak. Tapi kalau memang teman-teman dari sini bisa mendorong, nah kita tadi bisa mendorong untuk arus action kita, asal jangan nanti saya nggak tahu juga. Artinya jangan juga dengan internal kita jadinya seperti rebutan kan, seperti itu. Internal kan ada jabatan. Jajak satu pengawasannya, oleh karena itu kita saya gerita juga kalau cuma rekomendasinya ngapain Pak, bener Pak Ali ya, Pak Ali menyatakan tadi, ya betul. Tapi itulah kan aturan yang ada di negara kita, masalah di perpres kan itu yang hanya bisa kita rekomendasi, saya sampaikan. Walau kita sampaikan kepada Pak Presiden. Tapi kalau teman-teman membuat surat terbuka misalnya ya kan, dari Medan misalnya kan ada Pride Medan menginginkan bahwa jangan simpan rekomendasi kan gitu misalnya gitu. Nah itu kan lebih baik. Kalau kami kayaknya minta kurang elok kan gitu ya, mungkin tahu akademisi dari USU misalnya gitu atau dari Pride, dari lembaga lah, lembaga jangan kita gitu. Itu bagus. Makanya pertanyaan Pak Ali tadi bagus. Tapi apa daya kita? Tapi bang itu aturannya gimana? Mau kita tahu belakang nggak mungkin juga, tahu orang kita orang hukum ngerti hukum apa enggak katakan gitu, lucu juga kan gitu. Nah, mungkin ada tambahan dari Pak Ketua atau Pak Yusuf dulu. Jadi terima kasih Pak Ibu, terima kasih. Memang kedatangan kami inilah yang kami inginkan, ya masukan-masukan. Kalau kita tidak tampil begini, mungkin ada tanya untuk apa Bapak datang. Kalau kita tidak tampil begini, tidak ada masukan Pak. Nah, ini jadi kami Pak Ketua dengan kami mengucapkan terima kasih Pak. Jadi niat kami ini ada masukan-masukan dari Bapak Ibu berkaitan dengan kelemahan-kelemahan yang ada, itulah yang kami bisa analisis kembali. Atau kalau ada kejanggalan-kejanggalan tadi untuk surat supaya dasar itulah kami melakukan tindakan. Jadi terima kasih Pak Ali, Pak Ibu Marta, ya Pak Haris yang telah memberikan masukan. Ini masukan yang luar biasa. Jadi tidak perlu jauh saya gambarkan berkaitan dengan barang bukti tadi, itu mungkin penegasannya Bu kalau bisa ada surat bahwa kasus ini insya Allah Bu, selama ini ya Pak Ketua kami tindak lanjuti surat dengan nama jasanya, ya nomor jasanya apa ya, kemudian KTP yang melapor yang lupa Bu, kan di situ ada nama, ada alamat dengan nomor HP. Kalau kurang kita bisa telepon kembali. Kemungkinan Pak Ketua dibawa kendali Pak Ketua, kami biasanya menyelesaikan perkara itu 30 hari, sekarang kami dipersingkat lagi ya 15 hari. Ini wujud pelayanan kami Pak kepada Bu Bapak. Jadi saya bersyukur Bu, saya di Medan ini kan kita tahu, tapi justru saya dapat penghargaan yang pertama penanganan korupsi Pak waktu saya kerja di Medan. Artinya apa? Berarti saya akan terpengaruh ya, Pak. Jadi saya ranking pertama seluruh Indonesia. Padahal Medan ini kan sudah tahu di Indonesia Pak. Orang mengatakan cuma Pak Yusuf yang bisa banyak kasus. Saya tangkap berapa yang PDAE apa semua banyak. Sampai wali kota mengatakan kalau Pak Yusuf lama bahaya katanya. Tapi ini bukan membanggakan diri, bukan Pak. Artinya itu saya belajar di Medan banyak. Bapak berkaitan dengan kasus-kasus. Mohon Ibu ya, tadi yang laporan supaya kami segera tindak lanjuti.
Kemudian yang HP itu sudah digambarkan juga, nanti masukan apalagi ada Pak Ketua langsung. Mungkin ini harapan kami ya, mohon jangan beberapa poin tadi kalau bisa ditambahkan poin-poin apa, jadi kami satu kali turun banyak persoalan-persoalan yang harus kita kaji kembali kalau kami sudah pulang di Komisi Kejaksaan. Insya Allah, setahu saya dan dengan saya mungkin baru malam ini mungkin kita coba ya kan membuka kelemahan-kelemahan teman-teman jaksa, karena bagaimanapun manusia kan tidak ada sempurna, ya tidak ada sempurna. Tapi kalau kita tidak melakukan komunikasi tatap muka, kan kita tidak tahu. Iya, itu mungkin. Jadi harapan nanti Ketua lanjut secara umum, saya katakan tadi masih ada yang tersembunyi di hati ibu bapak ini, tapi belum mau dikasih keluar. Ya jangan, momen inilah yang kami datang ini memang untuk membuka momen ini. Kalau setengah-setengah rugi juga kita Pak Ketua ya. Ya kami tidak marah, biar penyampainya apa, karena ini memang niat kami. Kalau kita tidak buka, ibu-ibu berikan masukan apa adanya, ya Pak. Ya tidak apa-apa Bu, mudah-mudahan ke depan lagi. Ya kan Pak Ketua saya katakan tadi, kalau bukan ke Sumut Pak Ketua tidak turun. Berarti karena belum punya semangat, karena Sumut juga ranking pertama, ya jadi belum semangat. Jadi harapan kami terakhir, harapan saya terakhir, mohon masukan-masukan lagi berkaitan dengan perilaku kinerja teman-teman. Saya katakan kalau di Medan itu kan luar biasa Bu. Kalau laporan kan luar biasa, saya paham. Ya saya paham. Jadi kami menjadikan contoh masukan-masukan yang berarti dari Medan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Komisi Kejaksaan itu sudah melakukan SWOT dulu nih. Apa kelemahan di komisi? Kelemahannya adalah satu di kelembagaan, dua di support anggaran. Ya. Tapi saya tidak etis saya menyampaikan anggarannya berapa. Tapi dua hal itu berbeda dengan komisinya Pak Farid yang memang dibentuk berdasarkan konstitusi. Kita kan dasarnya adalah UUD, terus kemudian dasar pembentukannya adalah kemudian ada Perpres. Kalau Pak Farid kan ada memang undang-undang khusus tentang komisi yudisial, sehingga memang sekarang ya kelembagaannya juga sudah cukup tertata, ada gedung sendiri dan segala macam. Kita gedung masih minjam di kantor Kejari Jakarta Selatan bekas, tapi nggak apa-apa. Dalam konteks mengelola organisasi kan kelemahan itu tidak bisa kita jadikan alasan untuk kemudian kita tidak melakukan apa-apa, ya. Tapi alhamdulillah dari situ saya tarik ke ujungnya. Ujungnya adalah bahwa rekomendasi ketika itu lakdu itu harus dilaksanakan semuanya oleh lembaga yang kita kasih rekomendasi, dan berdasarkan evaluasi kita dalam 3 bulan terakhir, 3 bulan ini semua rekomendasi kita dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung. Jadi meskipun bentuknya rekomendasi dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung. Kenapa kemudian dilaksanakan? Karena tetap rekomendasi ini kita akan bikin laporan triwulan yang akan kita sampaikan juga kepada Presiden. Jadi dalam laporan triwulan kepada Presiden itu kan kalau misalnya ada rekomendasi yang tidak dilaksanakan, itu jadi nota hitam bagi Pak Jaksa Agung, catatan di hadapan Presiden, sehingga memang sejauh ini itu tetap kemudian dilaksanakan 100%. Jadi meskipun bentuknya rekomendasi, jadi saya harus memastikan bahwa rekomendasi itu dilaksanakan. Memang dalam kewenangan yang diberikan, kalau ada pemeriksaan yang dilaksanakan dicurigai ada kolusi, pemeriksaan yang tidak ditangani dengan serius, kita bisa ambil alih, ya, kita bisa ambil alih itu. Dan sejauh ini kita tidak ambil alih, karena ketika kita rekomendasi, kemudian pemeriksaan itu dijalankan dengan baik, ya, dengan baik. Sejauh ini begitu. Jadi klausul yang menyatakan mengambil alih itu sejauh 3 bulan saya di Komisi Kejaksaan itu tidak pernah kita lakukan. Hal yang lain yang kemudian kita lakukan adalah yang dulu tidak pernah dilakukan adalah masuk pada kemudian bukan hanya pengawasan jaksanya, tapi soal kita incas pada pengawasan kinerjanya. Jadi kayak misalnya korupsi timah. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kalau dulu kan bagaimana jaksanya bekerja, tapi kita yang merekomendasikan adalah Pak Jampitsus, tolong ini diingat, kerugian negara itu 271 triliun.
Bagaimana Bapak akan mengembalikan kerugian negara 271 triliun, sementara yang Bapak sita itu adalah Hermes, yang Bapak sita adalah jam Rolex atau mobil mewah sekalipun, nggak akan cukup itu. Nah, maka kita kemudian merekomendasikan penyitaan-penyitaan yang aset-asetnya adalah big aset, aset-aset besar. Bahkan kita merekomendasikan kepada Jampitsus untuk kemudian kalau menyita bahkan bisa ke badan usaha, karena bisa jadi sudah bermetamorfosis dalam bentuk badan usaha yang lain. Timah misalnya, kan biasanya ya mohon maaf, dalam prinsip Pareto itu ya kita sama-sama tahu kalau Pareto itu 80-20, jadi 80% kekayaan alam itu ya, penduduk itu hanya mengelola 80% penduduk hanya mengelola 20%. Sebaliknya 20% penduduk hanya mengelolanya bukan hanya tapi 80%. Tapi ini bukan, di Indonesia bukan 80-20, 90-10. Jadi 10% penduduk mengelola 90% kekayaan, dan celakanya yang ada di sini Bapak Ibu semuanya, meskipun saya ya agak menyesal gitu ya, tapi kita itu bagian dari 90% of citizen. Jadi kita rebutannya remah-remah doang nih. Rebutannya remah-remah doang gitu. Jadi sehingga ketika kemudian siapa yang punya tambang timah, ya biasanya mereka akan punya tambang batu bara, mereka akan punya tambang perkebunan sawit mungkin, atau emas atau yang lainnya yang besar-besar itu. Nah, mungkin bisa mengarah ke sana, dan nyatanya yang ditangkap-tangkap ini kan punya usaha-usaha besar yang lain juga, ya. Nah, kita sarankan ke sana kepada Kejaksaan Agung agar punya akses yang besar. Termasuk juga kita sekarang baru mengkaji tentang Central Authority yang juga akan kita sampaikan. Jadi ada yang masuk ke hal-hal yang lebih substansial, itu kita sampaikan sekarang. Nah, termasuk juga terobosan hari ini. Kalau dulu rekanan Komisi Kejaksaan itu rata-rata dunia kampus, Pak. Jadi dunia kampus. Tapi kemudian kita analisa bareng-bareng di Komisi Kejaksaan, ya dunia kampus tidak salah, itu bagian dari penting komunitas akademik ya, akademik untuk memberikan masukan-masukan yang objektif tetap kita jaga. Tapi kemudian kalau didasarkan bahwa kinerja itu dasarnya adalah laporan dan aduan, maka harus kita balik. Labdunya yang pertama dari mana ini, Bapak Ibu Komisioner? Oh, dari Peradi. Berarti kita dari advokat. Berarti kita harus masuk ke advokat. Dan kita sudah coba ke beberapa tempat di advokat, termasuk kepada Peradi advokat di Medan ini, sehingga kita bisa akan mendapatkan input yang lebih segar dan lebih mungkin aktual juga gitu. Nah, ini yang kita lakukan, sehingga ya sekali lagi ya bolehlah kewenangannya terbatas, bolehlah kita punya kelemahan, tapi dengan segala keterbatasan yang kita miliki, ya dalam pengelolaan organisasi, sekali lagi Bapak Pak Aris juga di Komisi Penyiaran pasti juga akan melakukan hal yang sama. Komisi Informasi ya, itu melakukan hal yang sama. Kita tidak boleh mengeluh dengan keterbatasan itu, justru keterbatasan itu harus kemudian ya kita jawab dengan beberapa hal yang terobosan yang harus kita lakukan. Dan alhamdulillah meskipun saya di komisioner itu tergolong muda, bahkan ketua paling muda, tapi alhamdulillah para komisioner yang lain mendukung saya untuk kemudian menjalankan roda organisasi ini dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Terus terakhir begini, kalau dalam konteks penegakan hukum itu kan sebenarnya kita tidak hanya fokus pada perbaikan aturan. Betapa banyak misalnya aturan yang bagus tapi ternyata tidak dilaksanakan dengan baik. Termasuk kemudian saya sampaikan kita perbaiki aturan. Tapi ternyata kemudian rekomendasinya juga tidak dijalankan. Saya mohon maaf. Hakim Agung yang beberapa kali direkomendasikan oleh KKY itu juga tidak kemudian bisa dieksekusi oleh DPR. Tidak bisa dieksekusi oleh DPR. Ini kan berarti soal kewenangan pemilik palu kebijakan itu juga penting. Itu penting. Makanya dari situ kita juga harus memastikan kalau konteksnya kita memastikan pengambil kebijakan ini, pemilik palu ini, pemilik tanda tangan ini bisa melaksanakan itu. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat misalnya konsep RJ itu kan tidak ada dalam aturan gitu. Ya,
memang kalau kemudian kita lihat dalam konteks dominis litis itu, dalam konteks dominis litis bahwa jaksa itu pengendali perkara itu salah satunya bisa menghentikan proses ya, itu berdasarkan hukum, mengesampingkan demi hukum. Nah, pengesampingan demi hukum ini kan butuh kebijakan. Nah, kebijakannya maka keluar RJ ini. Ini ya terobosan. Meskipun penerapannya bisa jadi, kalau dalam penerapan secara teknis bisa jadi kita akan menyaksikan mungkin like and dislike mungkin muncul. Ya, sedetail aturan apapun, ketika kemudian pemilik tanda tangan, pemilik diskresi ini kemudian tidak menjalankan dengan attitude yang benar, dengan integriti yang benar, ya terjadi seperti itu. Dan hari ini kita menyaksikan di kita juga masih seperti itu, di negara kita seperti itu. Ya makanya sekali lagi, sebagus apapun aturan itu kan kalau dalam teorinya Friedman itu, Pak Aris, dalam the legal system itu, ya legal system itu Friedman itu kan besides the legal substance kan ada namanya legal structure dan lagi adalah legal culture. Struktur itu adalah soal bagaimana otoritas itu mengambil kebijakan, melakukan diskresi, melaksanakan aturan itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Terus kalau kemudian kultur itu masyarakat kita juga memberikan dukungan terhadap aturan itu dijalankan dengan baik. Bagaimana kita mau menegakkan misalnya attitude yang baik, misalnya kalau kita pengen menang, Bapak Ibu pengen menang, tetap menyuap jaksanya, menyuap hakimnya, ya kan? Nah, yang terjadi ya sama aja kan, kita masuk lingkaran bulat ini juga kan. Nah itu yang kemudian akhirnya kita bisa teriak-teriak menyalahkan jaksa, tapi sementara di lain sisi ketika kita menemukan klien yang pro bono misalnya, akhirnya kita teriak-teriak karena lamanya pakai bayaran gitu. Nah, yang satu sisi itu makanya kita tidak bisa kemudian ya mengeluh dengan kondisi ini, tapi ya dengan keterbatasannya sekali lagi yang kita miliki. Dan teori legal system ini kan jalan betul gitu kan, bahwa ya sudah kita memastikan kalau dalam konteks komisi kejaksaan Perpres ini punya banyak keterbatasan, tapi dengan keterbatasan yang kita miliki, karena ujung Perpres ini adalah rekomendasi, kita pastikan rekomendasi kita dijalankan oleh Kejaksaan Agung, dan kita lihat evaluasinya, rekomendasi itu semuanya dijalankan 100% oleh Kejaksaan Agung. Kira-kira demikian Bapak Ibu, mohon maaf kalau kurang berkenan. Ya, dan sekali lagi juga mohon maaf telah merepotkan Bapak Ibu semuanya. Semoga kerjasama ini bisa terjalin dengan semakin baik dan semakin baik lagi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dan big applause kepada Pak Dr. Azwir Agus yang telah memfasilitasi pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya tidak mungkin panjang lebar lagi, walaupun saya tahu bapak-bapak suka yang lebar-lebar, ibu-ibu suka yang panjang-panjang. Tapi saya ingin sampaikan closing quotes dari guru besar saya, Profesor Dr. Farid Wajdi. Dia pernah mengatakan, if you lose money, you get money. Kalau kau tak punya hepeng dan uang bisa kau cari. If you lose love, you get love. Kalau tak punya cinta, ada janda dan duda yang akan memberikannya. But if you lose integrity, you will lose everything. Kalau kau tak punya integritas, kau akan kehilangan segala-galanya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ya, saya mohon maaf atas nama pembawa acara Dul Batubara. Kalau nak patah-patahlah kalam, anak Melayu nari salsa. Kalau ditanya hati yang dalam, sedih rasanya kita berpisah. Dari Medan ke Pancur Batu, singgah sebentar beli rambutan. Berpisah sementara waktu, berjumpa kita di lain kesempatan. Terima kasih kepada kita semua atas kehadirannya.